Kata Nabi, akan nampak di akhir masa nanti orang yang tiba-tiba datang berbicara masalah keislaman, tapi tujuannya memecah belah umat Islam. Tujuannya memecah belah umat Islam. Wahabiyah dijadikan alat memecah aswaja Ahlussunnah. Suriah sampai sekarang berhenti nggak perang? Itu isunya apa? Syiah Wahabi. Bedakan mana kawan mana lawan. Yang selama ini kita anggap kawan rupanya lawan, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, musuh dalam selimut. Kepinding dia. Bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang keras. Teniku. Guru-guru dari kawan-kawan kita di Al-Azhar itu tahun 2016 membuat konferensi internasional di Chechnya. Seperti pengalaman konferensi kemarin, gara-gara sikap Wahabi terlalu agresif, sering mengkafir-kafirkan Asy'ari, akhirnya ulama-ulama Ahlussunnah sedunia berkumpul di kesnya dan mengeluarkan Wahabi dari aswaja. Mau apa lagi dia? Itu kan لأن العلماء ارتأوا أن مصطلح أهل السنة والجماعة سرق منا، سلب، بدل أن يصبح أهل السنة والجماعة هم من ذكرنا، سرق وأطلق على الوهابي، سرقوه منا بالدولار والريال. Bagaimana cara menghabiskan para habaib? Tuding Syiah. Nanti tidak lama NO juga jadi sasaran. NO juga Syiah. Karena apa? Maulud dari orang Syiah, tahlil orang Syiah. Begitu cara menghancurkan ahli sunnah wal jamaah. Bikin kaidah sendiri, dan kaidahnya kaidah Beksos, bukan kaidah fikih. Kaidah orang dulu, jika dia ingin mengomentari yang lain, dia akan lihat dulu, dia kenali siapa orang itu. Kalau perlu dia datangi, dia klarifikasi dulu. Dia praktekkan Quran surah 49 ayat ke-6. في تكفيرنا تكفير صريح أننا كفار. هل نحن بادلناهم هذا التكفير؟ أبدا. نحن لا نكفر أحدا من أهل القبلة. نقول أنتم لستم في منهج أهل السنة والجماعة، أنتم من عموم أهل القبلة. توبوا إلى الله، اتقوا الله، لا تمولوا الإرهاب، لا تعثوا في الأرض فسادا، لا تشبهوا الخالق بالمخلوق، لا تنسبوا إلى الله ما لا يجوز، لا تقولوا بقيام الحوادث بذات الله. Dengan isu-isu belakangan ini, disitulah bisa kita nampak rupanya yang selama ini ku anggap kawan, rupanya lawan. Ajak dia, dakwahi dia. Kalau kau sanggup, anak-anak muda menjadi cyber army, tentara-tentara cyber yang pandai buat meme, yang pandai buat karikatur, yang pandai buat ajakan, yang pandai buat video pendek. Berperang kalian di alam maya sana. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a. Orang ini merasa telah berbuat banyak kebaikan di dunia, merasa yang paling bagus, merasa yang paling benar, padahal dia tersesat. Kata Quran, neraka telah disiapkan oleh Allah untuk orang-orang ini. Wis Habib dipecah belah antar Habib sing sunnah karo Syiah, mengko sing sunnah dibenturake karo NO, NO ne ben benci karo Syiah, ben benci karo habaib, habaib diobok-obok ben benci karo NO ne. Nikilah hadza zaman, hadza zaman. Hati-hati kula ngomong, jangan mudah terpengaruh oleh hoak-hoak. Ujungnya napa? Kalau NO sudah bisa digoyahkan, NO bisa dihancurkan, itulah kerapuan NKRI. Karena kekuatan sekarang di samping pemerintah tinggal 3. Al ulama, TNI, pikiran apa? Polri, TNI, bagian putra putri ulama. Jangan dipisah-pisahkan. Itu lahir dari para tokoh agama, khususnya al-ulama al-Islam al-Muslimun. Wajar wonten oknumipun, tapi jangan dijadikan alat untuk mengurangi kepercayaan kita kepada Polri, kepercayaan kita kepada TNI, sehingga kewibawaan merosot. Kalau sudah merosot, hukum tidak bisa diatur, sing ono sak uteke dhewe sak karepe dhewe. Itulah yang paling membahayakan, akibatnya ketahanan nasional gaya. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang keras. Tahu ISIS Pak? ISIS tahu?
ISIS itu akidahnya uluhiyah, rububiyah, asma sifat, disebut 3 tauhid. Dari poros lain ada Syiah. Jadi nanti Indonesia mereka lagi sorot, Pak. Nah, ini kabar buruknya nih. Indonesia lagi disorot. Kurang awak kan terbuka, sangat terbuka. Kecuali orang Minangkabau, tol sana jadi-jadi. Ya kan? Lagi disorot, mereka lagi berebut. Wahabiyah dijadikan alat memecah aswaja Ahlussunnah. Suriah sampai sekarang berhenti nggak perang. Itu isunya apa? Syiah Wahabi. Ayah dari guru kami dibunuh sedang ngajar, Syekh Muhammad Sa'ir Ramadan Al-Buti. Dibunuh, Pak, lagi ngajar tafsir. Di mimbar gitu, nggak buka tafsir, dibom. Nggak mati. Tiba-tiba ada penyusup, berdiri, tembak, mati. Syekh Muhammad Sa'ir Ramadan Al-Buti. Kami dulu mengajarkan kitab itu di UIN. Ya. Pak, kira-kira akan kita biarkan? Hah? Mau diam? Mau tetap tidur? Ah, kami tidak mau polemik, Ustaz. Ke laut aja ya. Nggak bisa, kita harus mulai buat daurah-daurah Ahlussunnah. Ya, teman-teman Nazar nih ilmunya banyak, kelebihan energi, tapi nggak ada yang memanfaatkan. Nanti buat TMUI di mana, di madrasah, buat daurah-daurah Ahlussunnah, daurah kajian sifat 20 gitu. Nanti kalau perlu kita datang ya, insya Allah. Daurah sejarah nanti kita duet dengan Adinda Apriya Putra ya, Tongku Mudo Khalis, insya Allah. Kita buat petanya, Pak, biar ketahuan sejarah hebat kita, insya Allah. Orang kalau tahu sejarahnya dia akan bangkit. Kalau nggak tahu sejarahnya ya lalu pura-pura bonga, ya emang ya bonga ya. Yang kedua, ciri Ahlussunnah bermazhab yang 4 atau salah satunya. Kita di negeri kita, mazhab kita apa? Syafi'i. Mereka mengatakan, oh harus ikut salaf. Salaf itu artinya apa? Ulama terdahulu abad pertama, kedua, ketiga. Imam 4 itu semuanya dari abad kedua, ketiga. Abu Hanifah abad kedua, Imam Malik abad kedua, Imam Syafi'i abad kedua masuk ketiga, Imam Ahmad abad ketiga 241 Hijriah, Hanbali. Mereka lagi batalkan, Pak, semua itu. Yang ketiga, ini yang paling berat. Seorang takut disebut gila. Ayo, kalau batarikat gilu. Nah, itu isu-isunya dulu. Apa? Bertasawuf tariqat Imam Ghazali, Imam Junaid. Dari Imam Junaid, Imam Ghazali itu muncullah nanti Naqsyabandiyah, Samaniyah, Syaziliyah, Syatariyah,